Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali hadir dalam serangkaian kegiatan proses belajar mengajar, dan kali ini mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan nanti bisa memberikan manfaat dan ilmu kepada kita semua. Dan kita juga berharap para sahabat-sahabat semuanya, para kawan-kawan serta rekan-rekan yang mendengarkan proses pembelajaran ini senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, umur yang panjang, dan nikmat-nikmat lainnya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang kebudayaan Islam periode Madinah. Ini merupakan pertemuan keempat dalam mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Tema ini tentunya melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang kebudayaan Islam pada periode Mekah. Dan tema ini tentu sangat menarik karena di periode Madinah ini merupakan titik awal dari perjuangan dakwah Nabi di Madinah. Banyak sekali hambatan-hambatan, banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam proses dakwah Nabi hingga pada akhirnya nanti memunculkan atau menimbulkan sebuah sistem kebudayaan atau sistem peradaban Islam yang baru. Baik, apa yang akan kita hasilkan dari proses pembelajaran ini, atau kemampuan akhir apa yang mau kita ambil dari proses pembelajaran ini? Ada beberapa hal, di antaranya adalah nanti mahasiswa mampu untuk menelaah, selanjutnya nanti mampu menganalisa dan menguraikan tentang kebudayaan Islam pada masa Rasulullah di Madinah, yang nanti mencakup tentang arti penting hijrah Nabi, lalu ada tentang pembentukan piagam Madinah sebagai salah satu prototipe pemerintahan dalam Islam. Nah, ini adalah beberapa materi pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada beberapa materi, di antaranya adalah tentang arti dan hikmah hijrah Nabi ke Madinah, lalu ada tentang strategi dakwah dan dasar berpolitik Nabi di Madinah, serta yang terakhir adalah tentang piagam Madinah sebagai prototipe atau contoh sistem pemerintahan dalam Islam. Nah, tema-tema ini tentunya tidak lepas dari tema-tema sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang kebudayaan Islam periode Mekah. Nah, bisa kita review sedikit mengenai materi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kebudayaan Islam periode Mekah. Di periode Mekah ini memang secara umum belum terbentuk sebuah sistem sosial atau sistem politik maupun sistem pemerintahan. Kenapa? Karena pada waktu itu memang kondisinya tidak memungkinkan, karena dakwah Nabi pada waktu itu masih tertutup, belum terbuka, sehingga memang agak sulit membentuk sebuah sistem sosial atau sistem politik yang baik. Karena kita tahu semuanya bahwa ketika di periode Mekah, Nabi banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan, banyak sekali menghadapi hambatan-hambatan yang itu cukup mengganggu proses dakwah Nabi di Mekah. Nah, akan tetapi bisa kita ambil sebuah kesimpulan sedikit bahwa pada periode Mekah ini setidaknya ada dua hal atau dua poin yang bisa kita ambil sebagai satu hal yang cukup bisa memberikan informasi kepada kita semua, bahwa yang pertama adalah
pada periode Mekah itu Nabi memfokuskan kepada pembentukan akidah umat. Akidah umat ini kepada nilai-nilai tauhid, di mana Nabi meyakinkan kepada suku Quraisy atau penduduk kota Mekah pada waktu itu bahwa tentang keesaan Tuhan, bahwa Allah itu satu, Allah tidak dua, dan menyuruh agar meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah SWT. Itu poin yang pertama. Walaupun banyak sekali beberapa penduduk yang tidak menerima ajakan atau dakwah. Yang kedua adalah bagaimana Nabi membentuk akhlak atau perilaku Islami pada waktu itu. Dan kita tahu semuanya bahwa perilaku atau adat kebiasaan penduduk Mekah pada waktu itu memang sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti meminum minuman keras, tidak adanya penghormatan kepada kaum perempuan, ya, ketika ada seorang perempuan yang baru lahir itu dibunuh. Itulah Nabi berusaha untuk menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi memang butuh waktu, sehingga pada akhirnya memang belum selesai proses dakwahnya, sehingga pada akhirnya Nabi memutuskan untuk melakukan hijrah atau berpindah dari kota Madinah untuk menyusun strategi kembali bagaimana nantinya bisa penduduk Mekah nanti bisa meyakini dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tema-tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan coba mulai dari definisi kebudayaan. Walaupun kita mafhum dan kita paham semuanya bahwa semua kita memang sudah memahami definisi kebudayaan. Ini sebagai pengantar saja supaya kita nanti di materi-materi selanjutnya bisa menjadi atau terdapat kesepahaman bersama tentang definisi kebudayaan. Nah, kebudayaan itu bisa kita maknai sebagai sebuah sistem. Sebuah sistem yang mencakup pengetahuan, ada di sana kepercayaan, ada di sana kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat itu ketika sudah terjadi interaksi, ada terjadi komunikasi, ada juga nanti terjadi akulturasi, ada semacam kesepahaman bersama, itu secara tidak langsung nanti akan memunculkan apa yang kita sebut sebagai kebudayaan. Jadi kebudayaan itu bisa dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan coba memulai dengan memahamkan kita semua tentang salah satu peristiwa yang cukup penting dalam sejarah Islam, yaitu hijrah. Nah, tentu definisi hijrah atau kalimat hijrah ini sering sudah Bapak, Ibu, dan juga kita semuanya mendengar dengan definisi yang berbeda-beda. Tetapi secara umum ini kita mau jelaskan tentang definisi hijrah secara umum, secara leksikal. Itu hijrah bisa kita maknai sebagai sebuah proses berpindahnya individu atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini definisi hijrah yang kita gunakan dalam proses pembelajaran ini. Jadi hijrah merupakan proses perpindahan individu atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ada juga banyak pemaknaan hijrah yang ini bisa kita jadikan sebagai referensi atau perbandingan lah, ataupun setidaknya memberikan
pemahaman yang baru bagi kita, bahwa ada yang mengatakan hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah itu berpindahnya individu atau manusia dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman, atau bisa kita katakan dari dar el kufur ke dar el iman. Dalam konteks ini memang sangat relevan dengan definisi ini adalah berpindahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib atau Madinah, karena kita tahu bersama bahwa kondisi Mekah pada waktu itu memang bisa dikatakan tidak aman. Tidak aman karena apa? Karena memang banyak sekali pertentangan-pertentangan yang diberikan oleh kaum suku Quraisy terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada boikot ya di situ ya, ada boikot secara politik, secara kesehatan, secara logistik, itu kan kita sudah pahami semuanya, sehingga bisa dikatakan Mekah pada waktu itu memang tidak aman untuk Nabi dan pengikut-pengikutnya. Dalam hal ini adalah kaum muslimin dan muslimat, sehingga ada semacam alternatif untuk pindah tempat ke tempat yang baru. Dalam hal ini adalah kota Yastrib atau kita sering disebut sebagai kota Madinah. Nah, ini ada juga hijrah nafsiyah, Bapak Ibu dan juga mahasiswa serta para pemirsa semuanya. Ada hijrah nafsiyah. Hijrah nafsiyah ini bisa kita maknai sebagai perpindahan secara spiritual dan intelektual. Nah, ini menarik sebenarnya. Perpindahan secara spiritual itu yang bagaimana? Bisa saya analogikan atau saya gambarkan adalah perpindahan dari situasi kondisi seorang individu itu memang tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama secara benar. Ya, misalnya sholatnya bolong-bolong, puasanya itu bolong-bolong juga, atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dalam hal ini Allah SWT, dengan baik sesuai dengan ketentuan, sehingga mau untuk berubah ke yang lebih baik dengan melaksanakan amalan-amalan atau doktrin keagamaan itu secara maksimal, ya, dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi segala apa yang dilarang. Sedangkan hijrah intelektual tentunya ya dari mahasiswa, misalnya dari situasi atau kondisi yang malas membaca, malas ke kampus, malas menulis dan sebagainya, berpindah kepada situasi atau kondisi di mana mahasiswa merubah dirinya menjadi seorang yang yang rajin gitu ya, rajin belajar, rajin menulis, rajin masuk kuliah. Nah, itu merupakan sebuah proses hijrah. Kalau bagi dosen misalnya, ya hijrah intelektual itu yang bagaimana? Ya tentunya yang biasanya jarang atau tidak pernah menulis karya ilmiah dalam bentuk jurnal, baik itu jurnal Sinta atau Scopus dan yang lainnya, merubah dirinya menjadi seorang dosen atau peneliti yang mau untuk berpindah supaya lebih semangat lagi untuk melakukan proses penulisan jurnal dan tulisan-tulisan lainnya. Baik, yang selanjutnya ada namanya hijrah amaliyah. Nah, hijrah amaliyah ini merupakan perpindahan perilaku dan perbuatan jahiliyah kepada perilaku atau akhlak Islami, atau meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi hijrah ini adalah pindahnya dari sebuah perbuatan atau perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Nah, tentu banyak kita dapati di lingkungan masyarakat kita, banyak individu atau oknum individu yang perilaku sehari-harinya tidak mencerminkan kepada perilaku Islami atau nilai-nilai Islami, maka diupayakan untuk melakukan hijrah amaliyah, yaitu berpindah kepada perilaku-perilaku yang baik
perilaku-perilaku yang menunjukkan nilai-nilai atau perilaku yang Islami. Tentu ini yang selalu diharapkan oleh kita semuanya. Oke, sekarang kita akan mencoba memahami lebih lanjut tentang alasan Nabi hijrah. Tentu banyak sekali alasan. Kenapa Nabi hijrah? Kenapa Nabi berpindah tempat dari Mekah ke Madinah? Begitu kan? Nah, sekarang saya akan coba membahas dan menampilkan beberapa alasan kenapa Nabi itu hijrah ke Madinah atau Yathrib. Yang pertama adalah bahwa kondisi Mekah yang tidak menentu. Nah, itu sudah saya jelaskan di slide sebelumnya yang mengatakan bahwa memang kondisi Mekah pada waktu itu tidak stabil. Tidak stabil dari segi keamanan, tidak stabil dari segi ekonomi, dan tidak stabil dari segi politik. Dari segi sosial juga tidak stabil. Karena apa? Karena banyak sekali pertentangan-pertentangan yang dilakukan oleh kaum suku Quraisy terhadap Nabi dan pengikut. Sehingga inilah salah satu alasan Nabi untuk hijrah atau berpindah dari Mekah ke Madinah. Salah satunya adalah untuk menyelamatkan para pengikut, dalam hal ini kaum muslimin, supaya nantinya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu salah satu alasan kenapa Nabi hijrah. Yang kedua, ada baiat-baiat atau janji-janji setia yang diikuti oleh orang-orang dari Madinah. Nah, kita harus juga memahami, dan kawan-kawan semuanya juga mungkin sudah memahami dan pernah mendapatkan informasi ini, bahwa ada dua suku di Yathrib atau Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj yang selalu bertengkar, selalu bertikai, sehingga mendengar kabar ada Nabi Muhammad di Mekah yang meminta bantuan untuk mendamaikan. Dan alhamdulillah Nabi bisa mendamaikan dua suku itu, dan pada akhirnya dua suku itulah yang pertama sekali nanti masuk Islam dan nanti melakukan janji-janji setia atau baiat yang dalam sejarah itu bisa kita sebut ada Aqobah 1 ya, ada Aqobah 2 yang tidak saya jelaskan di sini, tetapi itu ada janji-janji setia dari penduduk Yathrib atau penduduk Madinah kepada Nabi dan pengikut-pengikutnya. Sehingga itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Nabi dan kaum muslimin melakukan itu. Yang ketiga, itu adalah merupakan salah satu strategi dakwah Nabi di Madinah, atau bahkan secara umum merupakan strategi dakwah Nabi. Ini sebenarnya menurut saya adalah untuk menggugurkan sebuah tesis dari orang kafir atau suku Quraisy atau siapapun yang tidak menyukai Nabi Muhammad, bahwa Nabi hijrah itu karena takut dengan suku Quraisy. Dan ini yang harus kita luruskan, bahwa Nabi selama ini tidak takut kepada suku Quraisy, tetapi ini merupakan bagian dari strategi dakwah Nabi. Nah, ini harus kita perjelas, dan nanti pada akhirnya itu akan terjadi juga. Maka akan terjadi nanti banyak sekali ya, tapi tidak saya jelaskan di sini. Mungkin kawan-kawan juga sudah tahu, ada peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nanti ada Fathul Mekah, yang pada akhirnya Mekah ketika Nabi di Madinah itu bisa dikuasai oleh Nabi dan pengikut-pengikutnya, dalam ini kaum muslimin. Sehingga ini merupakan bagian dari strategi dakwah Nabi menghadapi kaum suku Quraisy. Dan yang terakhir, alasannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi semuanya adalah perintah dari Allah SWT melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi per peristiwa. Ya, kita tahu semua bahwa ada beberapa peristiwa yang itu didahului oleh wahyu dari Allah SWT. Misalnya Nabi ketika berselimut itu kan ada perintah dari Allah untuk untuk bangun dari tidurnya, jangan berselimut. Itu kan merupakan salah satu bagian dari perintah Allah SWT. Ada banyak yang lain alasan-alasan Nabi hijrah,
tapi yang saya rangkum hanya 4, setidaknya mewakili dari apa alasan Nabi hijrah ke Yathrib atau Madinah. Para Bapak Ibu serta pendengar sekalian, lalu apa saja strategi dakwah Nabi di Madinah setelah Nabi hadir dan bertempat tinggal di Madinah? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama adalah Nabi berusaha untuk membangun masjid. Jadi yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi itu adalah membangun masjid. Nah, masjid inilah yang digunakan oleh Nabi itu sebagai tempat beribadah. Selain tempat beribadah, juga pada akhirnya nanti masjid ini digunakan sebagai madrasah. Sebagai madrasah atau tempat belajar, karena memang di awal-awal periode Nabi di Madinah, lalu dilanjutkan nanti pada Khulafaur Rasyidin dan juga Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah, memang menempatkan masjid itu sebagai madrasah, tempat untuk belajar. Dan ini juga sudah dilakukan pertama kali oleh Nabi ketika baru datang ke Madinah dan membangun masjid. Jadi selain sebagai tempat untuk belajar, menuntut ilmu, juga digunakan sebagai untuk tempat berdiskusi, diskusi untuk menyelesaikan permasalahan keumatan, kepemilihan khalifah, dan juga menjadi pusat pemerintahan. Karena apa? Karena Nabi itu di kota Madinah selain sebagai pemimpin agama, juga menjadi sebagai pemimpin pemerintahan yang bertugas untuk membuat aturan-aturan, membuat sistem, sehingga sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem ekonomi nantinya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Baik, selanjutnya strategi apa lagi yang digunakan oleh Nabi ketika sampai di Madinah atau memulai proses pembinaan dakwah di kota Madinah? Yang Nabi lakukan adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, silaturahim dan persahabatan dengan penduduk Madinah. Salah satu yang dilakukan oleh Nabi adalah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin ini adalah penduduk Mekah yang melakukan proses hijrah ke kota Madinah. Sedangkan kaum Ansor ini adalah orang atau penduduk asli Madinah yang menolong atau menerima Nabi ketika melakukan hijrah di kota Madinah. Jadi Nabi melakukan proses silaturahim, melakukan proses mengikat ikatan tali silaturahim dengan membuat ikatan perkawinan. Jadi orang-orang Muhajirin dinikahkan dengan orang-orang Ansor, sehingga sehingga terjadi satu ikatan persaudaraan. Jadi menguatkan ikatan emosional, menguatkan ikatan persaudaraan, hingga pada akhirnya bisa bersama-sama membangun sistem, membangun peta dakwah di kota Madinah, sehingga pada akhirnya terjalin atau tercipta sistem sosial, sistem ekonomi yang baik di kota Madinah. Itu yang dilakukan oleh Nabi, sehingga pada akhirnya tidak ada jarak, tidak ada ruang untuk terjadinya konflik, karena memang sudah satu ikatan dalam ikatan persaudaraan dan ikatan perkawinan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Hal lain yang dilakukan oleh Nabi adalah membentuk sistem sosial masyarakat. Ini penting karena apa? Karena bisa menyatukan berbagai macam kepentingan suku, kepentingan agama yang ada di kota Madinah menjadi satu kepentingan.
Oleh karena itu sistem sosial, sistem ekonomi, sistem apalagi semua sistem yang terjadi dalam struktur kemasyarakatan pada masa Nabi di Madinah itu dikelola dengan baik, dengan bijaksana oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga terbentuk satu sistem yang pada akhirnya akan menjadi sistem yang baku, sehingga tidak ada konflik yang berkelanjutan antara penduduk Madinah. Karena kita tahu bahwa penduduk Madinah itu terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari bermacam bangsa, juga terdiri dari berbagai macam agama yang saya sebutkan dalam slide sebelumnya. Sehingga dengan adanya sistem sosial ini akan terbentuklah kesepahaman bersama. Jadi Nabi berusaha untuk membentuk kesepahaman bersama, sehingga apa? Sehingga pada akhirnya kehidupan keagamaan, kehidupan sosial di kota Madinah bisa berjalan dengan baik tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan apapun. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, ini yang menarik apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu membuat sebuah kesepakatan atau kesepahaman bersama yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dengan membuat sebuah konstitusi yang kita sebut dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini merupakan perjanjian atau kesepakatan dengan seluruh masyarakat Madinah pada waktu itu, sehingga terjadi kesepahaman bersama, terjadi kesepakatan tanpa melihat ras, tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, dan tanpa melihat latar belakang dari mana dia berasal. Baik itu dia dari penduduk asli Madinah maupun penduduk yang berasal dari kota Mekah. Ini dibuat oleh Nabi sehingga pada akhirnya nanti sistem atau mekanisme atau kesepahaman bersama yang dibuat ini pada akhirnya akan menjadi sebuah konstitusi baru di kota Madinah. Lalu kita akan melihat apa saja isi dari Piagam Madinah. Dari 47 pasal yang ada tersebut bisa kita ringkas menjadi beberapa poin-poin sehingga menjadi gambaran bagi kita semua apa sebenarnya isi dari Piagam Madinah tersebut. Yang pertama, Piagam Madinah tersebut mengatur tentang kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. Jadi umat di Madinah atau penduduk di Madinah itu sama posisinya, sama kedudukannya, baik itu di mata hukum maupun di mata pemerintahan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. Jadi ada ruang kebebasan bagi penduduk Madinah untuk melaksanakan kewajiban agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita tahu juga bahwa di Madinah pada saat itu ada banyak agama Yahudi, agama Nasrani, dan juga Islam. Sehingga pada saat itu hubungan keberagamaan antara satu agama dengan agama yang lainnya itu berjalan dengan baik. Lalu ada perdamaian. Jadi setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. Jadi merupakan sebuah kesepahaman bersama bahwa perdamaian itu merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban yang harus dipegang oleh seluruh masyarakat Madinah. Yang selanjutnya adalah toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah, serta adanya kewajiban penduduk untuk membayar diat dan membebaskan tawanan. Jadi setiap penduduk di kota Madinah ketika ada warganya itu ditahan atau ditawan, berkewajiban untuk sama-sama membebaskan. Sehingga apa? Kesetaraan sesama penduduk Madinah pada waktu itu memang betul-betul terjaga.
Karena apa? Karena adanya Piagam Madinah yang merupakan sebuah hukum baku, sebuah konstitusi baku yang mengatur seluruh kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan pemerintahan pada waktu itu di kota Madinah. Sangat bagus, sangat menginspirasi, dan ini bisa menjadi semacam prototipe atau contoh bagi kehidupan keberagamaan, kehidupan pemerintahan di lingkungan kita tentunya. Para Bapak Ibu serta pendengar yang menyaksikan media pembelajaran ini, dari Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah itu pada akhirnya nanti bisa melahirkan sebuah tatanan konsep yang kita sebut sebagai masyarakat madani atau civil society. Ada istilah lain, civil society. Jadi Piagam Madinah di sisi lain dan masyarakat madani di sisi lain itu bisa terjadi hubungan kesinambungan. Artinya dari Piagam Madinah, dari isi dari Piagam Madinah ini bisa melahirkan sebuah sistem masyarakat madani. Masyarakat madani itu yang seperti apa? Ada rumusan yang mengatakan bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beriman, masyarakat yang beradab, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, masyarakat madani ini memang sering digaung-gaungkan dalam peta konsep sistem sosial dan sistem bermasyarakat kita hari ini. Dan saya rasa Piagam Madinah ini merupakan salah satu dari substruktur dari sebuah sistem peraturan perundang-undangan yang bisa melahirkan konsep masyarakat madani. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share sebagai bagian dari ruang diskusi bagi kita semuanya tentang materi kita pada pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan referensi, tambahan wawasan, dan memperbaharui pengetahuan kita tentang kebudayaan-kebudayaan apa saja yang ada di periode Madinah. Tentu beberapa hal mungkin kurang tepat apa yang saya sampaikan. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi kembali dengan materi yang berbeda, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.